Gelaran ialah sebutan kehormatan kebangsawanan, jabatan ataupun keahlian yang disematkan untuk seseorang. Terutama gelaran kebangsawanan, hampir di seluruh dunia punya gelar kebangsawanan, termasuk di Palembang. Saat ini yang ada dan dikenal di Palembang 4 gelar, yaitu Raden, Kemas, Mas Agus, dan Ki Agus. Namun di balik gelaran Palembang masih terdapat banyak persepsi yang berbeda. Ada yang berpendapat adalah strata sosial. Ada yang ngomong keturunan dari seorang tokoh. Sampai sering muncul perdebatan. Yang lebih sedih lagi, sebagian wong Palembang dak galak pakai gelarannya. Dak tahu mungkin apa alasannya. Yang pasti punya alasan dewek. Untuk menambah kasanah kita mengenai budaya Palembang, video kali ini Mang Dayat akan mengulas mengenai sejarah dari gelaran-gelaran yang ada di Palembang dan apa sebenarnya gelaran Palembang itu. Karena itu, tonton video Mang Dayat sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Mang Cebice, kali ini adalah spesial. Mang Dayat ngobrol langsung dengan budayawan kita dari Palembang, ialah Kak Cek Febri. Nah, apa kabar Kak Cek? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mang Dayat apa kabar? Alhamdulillah, masih inilah. Alhamdulillah, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Penting kita nih sehat ya. Bener, baca berjalan lagi, berjalan. Aman sehat, soal rezeki, soal duit, cari-cari. Insya Allah. Jadi Mang Cebice, kali ini kita akan bercerita mengenai asal muasalnya gelar-gelaran dari Palembang. Jadi yang kita tahu ini kan gelaran ini cuma ada 4 Palembang kan, Raden, Ki Agus, Kemas, Mas Agus. Nah, untuk hal ini tidak mungkin tidak kasih ceritanya, pasti ada asal muasalnya kan? Asal usulnya ya. Asal usul. Nah, jadi sebenarnya cak mana cerita asal usulnya gelaran kita dewek nih? Gelaran Palembang. 4 tadi Raden, Mas Agus, Ki Agus, Kemas, Ki Agus. Yo. Ada yang ngomong yang paling tinggi Raden. Raden, yo. Udah itu baru Mas Agus, Kemas, Ki Agus. Nah, benar apa tidak itu? Kita coba telusuri sikok-sikok sejarahnya dulu ya. Pertama, gelar Kemas dulu justru. Kemas. Ya. Nah, dulu ya, abad 15 itu, Raja Palembang pertama itu namanya Ki Gede Ing Suro. Ki Gede Suro. Ya. Nah, itu gelar juga Ki Gede. Nah, Ki Gede Ing Suro ini datang dari Demak dengan 24 keluarga. Waktu Demak terjadi huru-hara, perang antara saudara, satu pihak Joko Tingkir, satu pihak Aryo Penangsang. Nah, jadi Ki Gede Ing Suro datang ke sini dan di Kuto Gawang dia juga mendirikan kerajaan Palembang. Kerajaan Palembang. Tetapi kerajaan Palembang ini masih tetap di bawah istilahnya Pazal atau Protektorat atau pelindungan Jawa ke sini. Itu zaman kerajaan apa itu? Demak. Jadi kita di bawah Demak. Demak, kemudian ya pada waktu Demak lalu berubah Mataram. Tapi pas berdirinya Palembang, kerajaan Palembang Demak, habis itu berubah jadi di bawah Mataram. Di bawah pelindungan itu. Nah, gelar Ki Gede ini itu diduga gelar pembesar atau petinggi kerajaan. Itu di kerajaan Demak itu ya. Tapi dia tidak memerintah. Ya kan, jadi kalau yang memerintah lebih tinggi lagi gelarnya ya. Nah, Ki Gede ini para pembesar lah datang ke Palembang, mendirikan kerajaan Palembang, dan konon menurut beberapa sumber sejarah Ki Gede ini keturunan Raden Kusen. Raden Kusen itu adiknya Raden Kasan atau Raden Patah. Raden Patah. Familiar lah kalau Raden Patah. Ya, yang bapaknya Aryo Damar, ibunya Putri Campa. Sedangkan Raden Patah
bapaknya Brawijaya, ibunya Raden Patah. Nah, keturunan inilah, karena itu dia ada alasan balik ke sini, ke tempat asal Jadi muasal. Karena itu dia buatlah kerajaan Palembang Ki Gede Ing Suro. Teruslah ke bawah. Nah, nama anak di bawah ini namanya Kimas, ya kan? Nah, Kimas inilah kemudian diduga berubah karena logat orang Palembang dapat nyebut Kimas itu baca cuman nggak cepat jadi Kemas. Oke. Itu satu versi. Versi lain ada lagi. Versi lain dulu ada kiai dari Demak keturunan Arab. Kiai Abdurrahman atau Panglima Bawah Manggis, kakaknya Kiai Abdul Aziz yang Kimas. makamnya di Sabukingking juga dari kakaknya Kiai Abdul turun lagi. Jadi dua versi itu ya. Intinya Kimas ya. Nah, masa Kimas ini tahun 1659 ya, ada peristiwa kita udah perang dengan Belanda waktu itu. Jadi Belanda membakar Kuto Gawang. Ya. Dibakar Kuto Gawang. Nah, kita tadi kan di bawah pelindungan Jawa nih. Ya. Ya. Saat itu di bawah Mataram ya? Di bawah Mataram. Nah, ada persoalan-persoalan kita dengan Belanda, persoalan dengan Jambi, dan persoalan-persoalan dengan lain. Maksudnya dengan negara lain atau negeri lain ya. Itu tidak dipedulikan atau diacuhkan oleh Mataram. Padahal pelindung. Jadi misalnya ibu kota gitulah. Iya, pelindung. Iya. Pecah Singapura dengan Inggris lah kira. Iya. Kalau kita nganggu Singapura, Inggris marah sama kita. Benar. Beda ya. Nah, misalnya awak ecaknya tuh ya. Aku nih pelindung awak ya. Dekeng. Dekeng. Awas store dengan aku ya. Bisa gitu kan. Store, upeti kan. Kalau negeri upeti ke mana? Kirim upeti yang lain. Nah, awak diganggu wong. Aku cuek marah ada awak. Iya. Nah, kira-kira main itu. Duitnya kamu be. Iya, bayar upeti, ngomong pelindung mana cerita ini. Nah, 1659 itu sampailah Kuto Gawang dibakar habis. Bumi ratu dengan tanah. Rajonya itu si Doing Rejek ya. Intinya kalah kerajaan Palembang ya. Itu waktu itu raja-raja itu tidak disebut raja, itu pangeran. Karena tidak boleh dibawa di pucuk Jawa gitu. Karena rajanya Jawa. Pangeran gitu ya. Pangeran Amangkurat. Dari 1 sampai 5 sampai 6 apa 1 juga. Si Doing Rejek ini gelar juga. Nah, 1659 Kuto Gawang di bumi hanguskan oleh Belanda. Nah, si Doing Rejek terdesak peperang ya Iya. Berlarilah ke Indralayu. Ini makamnya itu di Sakotigo. Di desa Sakotigo. Di desa Sakotigo di depan Raudatul Ulum. Pesantren iya. Ya. Jadi kalau awak sana jangan lupa mampir sana. Raja Palembang yo si Doing Rejek. Nah, yang di sini nerus ke perjuangan itu Kimas Indi. Atau ada juga orang nyebutnya Kimas Endi. Nah, Kimas Endi ini berjuang lagi. Dari 1659 itu memulihkan Palembang. Ya. Jadi itu tidak melok balik ke Indralayu Kimas Indi. Dia di sini. Nah, dia sama yang lain ya, sama pejuang yang lain kalau tidak salah termasuk Bagus Kuning Pangkulu jadi Serikandi berjuang untuk Palembang lagi. Singkat cerita, dia ini pacak menguasai Palembang lagi, menjalin hubungan baik lagi dengan Belanda, dengan negeri-negeri lain, misalnya Jambi dan sebagainya. Jadi baguslah Palembang ini. Nah, karena dia tadi lah sudah si hati ujung Palembang ya, sama Jawa, sama Mataram. Jadi pikir apa tadi, dekeng yuk. Lah sudah dekeng, lah mayar, peti segala macam dilindungi. Sudahlah. Kalau mak itu kita buat negeri dewe, merdeka dari Mataram, lajulah dia buat ke
Kesultanan Palembang Darussalam. Ki Mas Endi kan dia sultan dan menjalankan syariat Islam sebagai ideologi negara. Lalu dia berubah nama, berubah gelarnya Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syahidul Imam. Ya. Sultan Khalifatul Mukminin, jadi pemimpin ya, pemimpin orang mukmin. Pemimpin kaum mukmin. Nah, Sultan ini kemudian dia masuk derajat dengan Jawa. Nah, karena masuk derajat, anaknya barulah diunjuk Raden. Baru muncul Raden. Muncullah Raden. Itu diproklamirkan Kesultanan Palembang ini 3 Maret 1666. Gelar Raden tadi. Raden, anaknya ada anaknya, namanya Raden. Nah, Raden ini pada waktu itu kawin sama wong lain, jadi anaknya Mas Agus. Raden kawin dengan Wong lain bukan dari kesultanan. bukan dari kesultanan, bukan dari zuriat kesultanan. Kalau Raden sama Raden, anaknya Raden. Raden kawin sama Ki Agus, Ki Mas, dia jadi Mas Agus anaknya. Atau rakyat biasa jadi Mas Agus. Nah, Mas Agus teruslah itu, tapi tidak lama kabarnya, sampailah ke masa Sultan Mahmud Badarudin I. Jayawikrama. Jayawikrama. Jadi ada Sultan Muhammad Mansur, Sultan Agung, Sultan Mahmud Badarudin I. Nah, itu apa namanya? Diteruskan Mas Agus, Raden. Nah, itu ya. Nah, kemudian karena diteruskan macam itu, jadilah Mas Agus jadi Mas Agus. Tidak lagi ini ya, pokoknya terus dari yang sudah ada terus. Zuriatnya. Nah, tadi Ki Agus, tadi dari Panglima Bawa Manggis tadi, atau Ki Bagus Abdurrahman. Ya, Panglima dari keturunan Arab, dari Demak, tapi mengawini putri Palembang, dari Kerajaan Palembang. Jadi artinya Ki Mas dengan Ki Agus sudah ada duluan, tetapi khusus Ki Agus bukan darah dari Palembang, tapi dia dimasukkan ke dalam bangsawan Palembang. Nah, kalau kita nyingok cerita urut-urutnya itu, pertama Ki Mas tadi, berubah jadi Ki Mas, lalu Ki Agus, lalu Raden, lalu Mas Agus, ya kan? Nah, pada masa itu, artinya pada masa kesultanan, melihat statusnya di pemerintahan, wong Belanda namanya Van Sevenhoven. Itu komisaris Belanda pertama, yang rumahnya itu di BKB ya? Museum itu ya, Museum SMP itu, dia ngomong bahwa bangsawan Palembang itu katanya Raden sama Mas Agus, sedangkan Ki Mas dan Ki Agus rakyat biasa, kan gitu. Di golongan bawah lagi rakyat jelata gitu. Nah, rakyat jelata itu ada disebut Senan, ada Miji. Itu menurut analisis Van Sevenhoven, wong Belanda yang ingok itu. Nah, analisis lain, masyarakat Palembang ini menafsirkan Kejing 4 Iko atau 3 Iko ya. Ini rumah limas ya? Rumah limas itu. Pucuk sekali Raden, bawa Mas Agus, 3 Ki Mas, bawa Ki Agus. Nah, ini kan stratifikasi sosial ya. Nah, terus mana kalau kita nyingok tadi, pertama itu alasannya soal sejarah. Jadi kalau pendapat Van Sevenhoven itu beralasan karena pada waktu itu yang memerintah memang dia. Dan itu yang terjingok dia. Jadi sebanyak Ki Mas, Sikok yang jadi Raden, Ki Mas Endi, Sikok jadi Sultan Ki Mas Endi. Nah, keturunan ini melahirkan Raden kemudian 1606, sedangkan itu sebelumnya itu sudah Ki Mas. Iya, berarti sudah berapa ratus tahun. Ya, dari Ki Gedeng Suro tadi ya, dari abad 15 ke 16 ya. Nah, 100 tahunan lah kira-kira macam itu, setahun lebih. Nah, jadi apa namanya, Mas Agus, nah menurut pendapat kulo ya itu bukan
bukan stratifikasi atau bukan apa istilahnya kasta. Kasta. Bukan. Yang kedua, kita ini menganut agama Islam. Agama Islam tidak ada perbedaan di mata Tuhan kecuali amal ibadah. Pola Raden ya di mata Tuhan masih kalah sama rakyat yang tidak punya gelar apa-apa. Kalau dia Ketakwaannya. apa tidak terpuji. Iya benar. Kalau yang rakyat jelata terpuji, dia lebih naik derajatnya. Misal contoh di rumah Limas tadi. Kejeng pertama atau level pertama ya itu untuk Raden misalnya kan gitu. Tapi kenyataannya tidak. Sepanjang pengetahuan kami, siapa misalnya yang pacak mimpin tahlil poco, siapa yang pacak ngaji poco, MC-nya. pacak ceramah poco, Yo. MC poco, Yang ada kepacaan. pacaan. Nah, mengaden kata pacaan bawa. Nah, kira-kira macam. Jadi itu bukan mengkhususkan pada tempat-tempat Raden seperti itu. Nah, jadi penafsiran itu ada yang berpendapat seperti itu, tapi aku kurang cocok dengan pendapat itu ya. Iya. Ya, boleh baik yang berpendapat mah itu Iya. yang namanya pendapat Bebas lah boleh, kalau boleh, kan. Ya, semua ada dasarnya kan? Ya? Semua ada dasar tadi. Oke. Lalu ini cerita lisan. Tadi kita sejarah ya. Ya. Dalam cerita lisan asal muasal dari Ki Agus. Tadi disebut Ki Agus Abdurrahman. Abdurrahman. Nah, dalam cerita lisan kita di Palembang ini, mungkin wong tidak galak menceritakan itu karena agak tragis ya. Tapi kukira untuk kepentingan keilmuan ya, kepentingan sejarah boleh diceritakan. Apakah percaya atau tidak itu urusan lain ya kan? Iya. Jadi pada masa lalu itu mungkin di zaman Sidoing Genayan, tapi ada yang berdapat Pasarean ya, Pasarean. Itu ada seorang panglima bernama Jaladri. Jaladri. Nah, Jaladri ini panglima yang memiliki istri Siko. Pada waktu itu aneh. Kalau ada istri Siko, dia panglima. Rata-rata para pembesar itu punya istri 2, 3, 4 ya. Maka bininya ini kan istrinya tadi ngomong, kira-kira kan, ngapa Siko bini ini kan? Yang lain 2, 3. Nah, kalau itu carilah. Kira-kira macam itulah. Oleh bininya dicarilah bini. Dapat bini. Cantik. Gadis ini cantik, nah dipinang. Nah, kemudian pada waktu itu ada tradisi istri itu dinapkan di istana. Di istana hari-hari dinapkan di istana. Lalu nak ditagih lagi balik oleh Jaladri, ada percekcokan, mungkin ketersinggungan apa-apa, maka raja itu dibunuh oleh Jaladri. Dia ada yang ngomong kan Sidoing Genayan, istrinya pun dibunuh. Dan kemudian ngamuklah pokoknya banyak juga pengawal-pengawal yang meninggal. Lalu ada wong ngomong, ini siapa pacak ngalahkan Panglima Jaladri? Oh, ini ada Bodrowongso namanya. Atau lagi ngomong Bondowongso, Bodrowongso lah ya. Atau Panglima bawa manggis tadi. Karena makamnya di bawah pohon manggis. Nah, dipanggil oh Panglima atau Kiai. Itu Jaladri ngamuk sudah membunuh raja yang pacak. Mencegahnya. Berarti istana itu dikuasai dia saat itu. Pada waktu itu dia lagi nak sholat. Bodrowongso. Sudahlah, aku nak sholat dulu. Sholat, lalu cara ini kan cerita lisan ya, bukan sastra artinya. Sudah dia sholat, dia makan nasi, dia makan keraknya, sudah makan nasi itu, baru dia datang ke situ. Dari balik tembok itu gawang itu, bukan tembok, apa dari balik duduk kayu ya. Oh, sekarang tembok kan, dinding ya. Dari dinding itu. Jaladri katanya, kau sudah banyak dosa kira-kira. Sudah ngamuk sana sini. Kau lawan aku mau melawannya. Uji Jaladri ya, kau masuk ke sini ya, kau melawan. Maka Bodrowongso melompat. Mungkin dinding yang itu ditembus oleh dia atau melompat. Pokoknya yang namanya fiksi
Iya. Bayangin be, mungkin pecahan Bang Dayat. Pecah-pecah film-film lah. Film yang kungfu Iya. itu melompat sana. Nah, Film lah. kita lah berhadapan. Jadi Bondowoso. Satu tutin ulang tuh. Carilah tempat yang lembut kira-kira. Hmm. Tujak. Sudah itu jadak kati yang nempat. Yang nyuruh Nuja tuh Bondowoso. Bondowoso nyuruh jalan di Nuja dia. Nuja dia. Jadak kati. Lah telesu. Kalau mah itu gentian gitu nih. Nah, si Jaladri ngomong, "Yo Kiai, bunuhlah aku," dia kan. "Aku udah kati lagi bunuh hidup ini." Gitu. Aku sudah banyak dosa lah kira-kira. Maka dia bunuh. Meninggallah Jaladri. Nah, keturunan Bodrowongso inilah kemudian melahirkan Ki Agus. Karena Bodrowongso dianggap berjasa dengan Istana kerajaan atau Hmm. istana, maka keturunan ini dihargai di dalam. Nah, itu kan. Nah, terus kita sekarang ini sebenarnya apa makna atau arti gelar Palembang itu? Apakah itu gelar cuma untuk gagah-gagahan? Jadi kalau Unjuk ke darah biru. Raden tidak disombongkan. Kalau kita jingok lebih jauh hakikat Islam soal kesetaraan tadi, atau soal manusia itu sama, atau dalam konteks hak asasi manusia itu tidak kata manusia satu dengan yang lain itu berbeda, laki-laki perempuan atau apalagi etnis satu dengan etnis yang lain itu sama. Islam mengajarkan itu kan. Maka menurutku ya, bahwa gelar itu sebenarnya PC. PC. Jadi kalau orang Melayu ngomong atau Melayu kecil memiliki nama, besar memiliki gelar gitu atau ya. Orang kan sering ngomong kecil tak disebut nama, besar tak disebut gelar misalnya kan gitu kan. Menunjukkan kesetaraan. Misalnya Raden. Gelar Raden itu artinya yang ditinggikan. Itu PC. Arti Raden yang ditinggikan. Yang ditinggikan. Gelar Mas Agus yang berharga banyak artinya. Mas itu berharga ya. Orang yang berharga. Berharga banyak. Artinya ya. Sedangkan gelar Kimas, orang yang dimuliakan. Ki Bagus, Kiai itu kalau di Jawa, ini kan tradisi Jawa nih. Di Jawa sana, Kiai itu adalah gelar apa orang yang dihormati. Atau benda yang dihormati juga disebut Kiai. Iya. Jadi keris Kiai. Kiai. Teko kebu disebut Kiai. Iya. Benda atau apapun yang dihormati. Artinya dihargai. Nah, mak mano cara supaya seorang itu bisa dihargai? Bukan dengan oh ya aku ini Raden, kan tidak apa itu kan? Oh ya aku ini Mas Agus. Mak mano caranya? Ya aku ini kan Raden yang ditinggikan. Harusnya artinya aku harus berperilaku supaya aku dihargai orang lain. Artinya nilai-nilai itu, visi pada nilai-nilai itu. Termasuk ya aku nih Mas Agus. Berarti yang berharga banyak. Jangan campakkan diri aku Harusnya dengan bisa harga yang bawa murah. itu ya, bisa bawa gelar itu ya. Gelar itu adalah visi sekaligus doa, sekaligus life control. Iya, Kontrol hidup. Jadi acuan kita lah ya. Jadi acuan. Iya. Iya kan itu kan? Namanya ini harusnya kayak ini. Ngapa namanya Muhammad misalnya kan? Nah, kalau namanya Muhammad berarti perilakunya seperti Nabi Muhammad. Kan pengen nung tuh apa itu kan? Nah, jangan perilaku di luar dari itu, perilaku Abu Jahal misalnya kan. Nah, jadi kira-kira itu. Nah, itu juga Ki Bagus. Ki Bagus itu umumnya Ki Bagus itu kiai-kiai yang hebat-hebat. Jadi memang Ki Bagus, Ki Agus apa tadi? Ki Bondowoso itu memang asli wong Palembang atau Demak. Keturunan Arab. Keturunan Arab Dari Demak. Dari Demak. Pergi ke sini. Nah, ini putri Palembang. Dia di sini itu ada jabatan di kerajaan.
termasuk Panglima juga. Panglima termasuk juga. perwira Cuman lah ya, yang ini tadi siapa? Jaladri Panglima Jaladri secara Panglima resmi. utama. Panglima utama. Mm-mm. Kira-kira mah itu ya. Ya jenderal besar, jenderal kecil Nah, jadi hakikat dari gelar itu adalah seperti itu. Mm-mm. Pada masa Kesultanan tadi, menurut Pan Saiful dia memang lagi berkuasa, memang anak raja, Mm-mm. anak Jokowi lah kira-kira ini ya. Mm-mm. Nah, yang siapa yang berkuasa? Ya Jokowi. Mm. Anaknya termasuk berkuasa, Iya. bininya termasuk berkuasa, Mm-mm. Megawati termasuk berkuasa. Iya. Nah, kalau kita analisis, Lingkarannya. siapa yang bangsawan sekarang? Ya Jokowi, bangsawan. Nah, gitu kan. Tetapi itu kan tidak selamanya ketika dia menjadi rakyat biasa. Udah. Nah, itu juga kira-kira dalam konteks kemarin. Gelar. Dulunya Kimas gitu berkuasa. Mm-mm. Anak Ki Gede Suro itu berkuasa. Nah, setelah itu, itu menurut pandangan dari Van Zevenhoven yang memang tidak memahami itu. Dia orang Belanda cuma membandingkan dengan Jawa juga kan. Ya. Nah, jadi inilah kira-kira asal usul gelar, dan di sekarang Mm-mm. Raden, Mas Agus, Kemas, Ki Kemas, Agus Ki Agus. makan di warung bayar gak lo? Iya. Kecuali punya memang dewe. Jadi kalau betinonya nih Ki Agus, Ayu. Kalau Kemas, Nyimas. Mas, Kan Mas Agus, Mas Ayu. Mas Ayu. Raden Ayu. Artinya kan? sama itu ya. Kalau misalnya Mas Agus dengan Mas Ayu itu yang berharga banyak kalau. Sama. Ada Agus Lanang, Ayu. Iya. Nah, intinya lain lagi adalah penerus identitas. Identitas Hebat zuriat ini. Raden, berarti dia ini keturunan Abdurrahman. Mas Agus masih keturunan Abdurrahman, Sultan pendiri Kerajaan Palembang. Wih, harus aku ini keturunan itu. Masa aku tidak menjaga nama baik dari gitu. Kalau sama-sama ngomong Kemas kasar, masih keluarga kita nih. Intinya ya, kayak itu ya. Ya. Yo. Kalau ngomong kasar-kasarannya tidak. Kita ini kan keturunan Sultan Sultan Abdurrahman pendiri Palembang, masa nggak ngomong kasar gitu kan, kira-kira macam itu. Ya, benar. Jadi Jaga intelektualitas lebih dikedepankan. Benar. Dan itu ajaran Islam. Jadi Islam itu misalnya Nabi Muhammad ngasih gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar misalnya kan, karena dia memang terpercaya. Nah, jadi itulah kira-kira gelar yang melekat. Tapi orang Palembang nyebut ada lagi selain gelar kan aranan misalnya. Nah, aranan tuh baca lain-lain ada sifat itu ya. Misalnya Kak Cek Febri Kumis ya. Atau jenggot karena berjenggot berkumis. Misalnya mah itu. Atau Mang Dayat YouTuber ya. Aranannya itu YouTuber ya. Itu kan YouTuber. Kalau ada enggak Aranan kita itu namanya. gelaran tapi yang tidak ada hubungan, kalau dasarnya kan ada kalau disebut dinjuk gelar pangeran, tapi dia bukan wong kesultanan. Nah, itu tadi. Jadi Gelar penghormatan itu, Sultan itu berhak memberi gelar pada siapapun. Dia berwenang untuk itu. Nah, ada misalnya wong yang dia senangi dan berjasa terhadap negeri, maka dia gelar. Jadi khusus pangeran itu bukan menurun. Jadi misalnya di pangeran, adanya tidak otomatis pangeran. Kan itu gelar diberikan. Gelar ke individu. Tapi kalau gelar anak raja tadi jelas Ki Agus, nama yang pertama Kimas, anaknya Kimas. Nah, Raden menurut Raden. Jadi di Palembang ini yang gelaran menurut zuriat menurun itu cuma 4 inilah. Cuman 4 itu yang ada sekarang. Yang ada, ya sebelum, pokoknya setelah masa kesultanan lah ya. Kalau yang lainnya tidak menurun. Berarti. Dalam golongan rakyat kecil tadi ada Senan, ada Miji. Senan ini wong yang upahan oleh Sultan dinyuk tugas di sen atau sen, pokoknya dia bayar harian, upah harian gitu ya. Bukan PNS-nya bukan? Bukan semacam buruh harian tapi khusus untuk Sultan. Nah, itu juga Miji, di tugas-tugas tertentu Miji itu. Nah, itu Senan, Miji, ada lagi yang ngomong Cili misalnya, ada lagi semacam itu. Nah, itu kalau yang mengklasifikasikan masyarakat Palembang tentu Belanda. Jadi Belanda itu dia mengklasifikasikan masyarakat Palembang itu Indonesia gitu. Misalnya pertama golongan Eropa, ya, golongan Eropa bisa Belanda, bisa Inggris dan sebagainya. Golongan timur asing,
Arab, Cina, yang lain. Golongan pribumi, gitu loh. Nah, pribumi dibagi lagi, golongan bangsawan. Bangsawan boleh sekolah, bukan bangsawan tidak boleh sekolah. Nah, inilah apa namanya yang kalau ngomong klasifikasi atau yang mungkin mulainya ya mendiskriminasi orang per orang. Dibuatnya Tapi Kesultanan dulu. Dewi, Kesultanan itu karena syariatnya Islam. Dibuatnya dulu tadi, pas golongan pribumi digolongnya lagi. Ya. Jadi intinya Mang Cek Bicek bahwa memang tidak ada strata di gelaran Palembang. Yang ada itu adalah untuk juriat turun menurun. Jadi intinya kalau Ki Agus sama Ki Agus kalau menarik ke pojok masih berdolok lah. Intinya cak itu. Jadi itu satu identitas yang baik bagi orang Palembang kalau dia punya gelar. Jagolah nama gelar itu karena dia dihargai. Ada pepatah ngomong kalau nak menghargai wong, hargai diri sendiri lah. Kira-kira. Kalau nak meninggikan wong, tinggikan diri sendiri. Mana cara? Ya patuhi nilai-nilai keislaman yang kita pelajari. Jangan menghina wong, jangan ngomong kasar. Tapi kalau ngomong kasar, empuk lah rajo masih tidak senang wong Masih ya. tadi iya. Oh, Masih genyik tuh lah. Masih genyik tuh lah. Kapan bela bahasa aja. Kira-kira. Iya. Jadi Nah, Mang Cek Bicek kalau memang kamu punya gelar jangan tidak dipakai karena memang itu sebenarnya harusnya suatu kebanggaan, itu suatu doa dari nenek moyang kita leluhur dulu ya. Dan itu harus dijaga dengan baik melalui perilaku tadi ya. Oke. Nah, itulah kira-kira Mungkin gelar kita. Mang Cek Bicek itu dulu dari kami. Kalau memang ada salah-salah kata, baik ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.